Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Hermawan Madani dengan NPM 203507501 dari kelas kebijakan publik kelas B. Nah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai kebijakan yang sekitar beberapa bulan lalu disahkan, ya sekitaran bulan Maret kalau nggak salah. Itu kebijakan mengenai ini sertifikasi label halal yang sebelumnya itu dipegang oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini tuh haknya itu dipegang oleh Kementerian Agama melalui BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal. Nah, berikutnya untuk saat itu saya akan menjelaskan dulu mengenai sejarah tentang label halal ini. Nah, slide berikutnya. Nah, seperti yang tertera di itu, jadi sebelumnya itu sebelum label halal ini tuh dipegang oleh MUI itu pada tahun 1976. Nah, sertifikasi halal atau saat itu belum dinamakan sertifikasi halal. Saat itu tuh dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tapi waktu itu tulisannya itu belum halal gitu, tapi tulisannya itu misalkan kalau ada makanan yang non halal atau apa gitu, nah itu nanti ditulisnya itu makanan ini atau minuman ini mengandung babi gitu. Nah, jadi saat itu belum yang pegangnya itu belum MUI tapi Kementerian Kesehatan. Nah, berikutnya slide berikutnya. Nah, di situ bisa kita lihat mana ini punya gue belum keganti nih. Nah, oke. Itu pada tahun itu sepak terjang label halal. Nah, pada tahun 1985 itu terjadi ya pergantian gitulah. Nah, label halal yang sebelumnya itu bertuliskan mengandung babi itu berganti menjadi tulisan label halal gitu. Nah, label halal ini boleh dicantumkan setelah produsen yang mempunyai produk ini melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan. Nah, berikutnya pada tahun 1989 itu terbentuknya Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik. Nah, di sini juga seperti bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia gitu. Nah, jadi tugas utama dari lembaga ini itu adalah untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Nah, ini tuh lembaga ini tuh dibentuk itu karena sebelumnya pada tahun 1988, satu tahun sebelumnya itu ada beberapa kasus kalau nggak salah itu jadi ada makanan yang sebelumnya itu tidak ada tulisan mengandung babi itu, padahal maksudnya di makanan tersebut ada tulisannya tidak mengandung babi gitu, tapi ternyata setelah dicek itu ada gitu. Nah, akhirnya waktu itu sempat gempar lah waktu tahun 1988 gitu, makanya satu tahun berikutnya itu dibentuklah lembaga ini. Nah, berikutnya tahun 1994, nah MUI itu baru bisa mengeluarkan surat sertifikat halal ini pada tahun 1994. Nah, jadi 5 tahun setelah terbentuknya ini Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik. Nah, berikutnya. Nah, jadi ini nih kebijakan sertifikasi halal. Nah, jadi kebijakan sertifikasi halal yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Agama itu, jadi ini nih kebijakan ini tuh diambil haknya itu diambil alih oleh Kementerian Agama dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Dan label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI pun tidak akan lagi berlaku secara bertahap. Jadi logo yang dari MUI itu tidak akan berlaku secara bertahap. Tapi sampai saat ini itu masih digunakan. Kalau nggak salah itu akan digunakan kurang lebih sampai tahun 2026. Nah, berikutnya. Lalu di sini ada langkah-langkah mengurus sertifikasi halal. Yang pertama, melakukan permohonan sertifikat halal, memeriksa kelengkapan dokumen, menetapkan lembaga pemeriksaan halal, memeriksa dan atau menguji kehalalan produk, menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan yang terakhir ada menerbitkan sertifikat halal. Slide berikutnya. Lalu di sini ada kontroversi dalam kebijakan sertifikat halal sendiri. Setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, selain hak sertifikasi yang berubah, pemerintah juga membuat label logo halalnya sendiri. Dan secara tidak langsung, logo halal MUI yang lama tidak berlaku lagi. Keputusan tersebut menimbulkan kontroversi karena logo halal baru yang mempunyai wayang dan dianggap mengistimewakan suku Jawa. Slide berikutnya.
Nah, di sini ada kesimpulan nih. Jadi walaupun kebijakan mengenai sertifikasi halal tersebut itu kan tadi kan jadi haknya itu dipindah tangan oleh dari MUI ke pemerintah. Nah, tapi di sini itu MUI itu masih apa sih namanya masih masih mempunyai wewenang gitu dalam mengurusi ini tentang produk halal. Jadi MUI itu yang menentukan gitu, yang menentukan misalkan produk ini halal atau tidaknya itu melewati proses, kan ada proses tuh. Nah, itu MUI itu tugas MUI yang menilai tersebut. Nah, setelah MUI menilai misalkan makanan tersebut halal atau lolos gitu, itu baru dikeluarkan oleh pemerintah gitu melalui Badan BPJPH tadi. Nah, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Udah, Gua bacanya ini